Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya akan Bapak Isnain. Saya Noga Karsena. Saya Muhammad Rifki Firmansyah. Saya Frizi Nafal Raihan. Di podcast kali ini kami membawakan topik tentang detik-detik proklamasi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas. Jadi, pengetahuan saya pada tahun 1944 dulu kan ada perang Asia Timur Raya ya. Itu Jepang hampir mengalami kehancuran. Nah, pada saat itu juga Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan Indonesia untuk merdeka jika menang atas perang pada Pasifik. Jenderal Kuniaki Koiso berjanji agar mendapat bantuan Indonesia. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji dan Jenderal Kuniaki. Nah, terus kalau nggak salah pada itu Jepang melantik organisasi buat persiapan kemerdekaan ya? Ya, benar. Pada tanggal 28 Mei 1945 di Jakarta, anggota Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dilantik oleh Jenderal Komatsuki Harada, diketuai oleh Rajiman Yudo Diningrat. BPUPKI bersidang 2 kali selesai sidang BPUPKI, lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi. Benar, BPUPKI sudah dibubarkan, terus ada lagi enggak organisasi untuk persiapan kemerdekaan Indonesia? Tentunya ada dong, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Emang berapa jumlah anggota BPUPKI? Nah, saat itu anggota PPKI berjumlah 21 anggota. Tetapi secara diam anggota tersebut ditambah 6 orang sehingga menjadi 27 anggota. Iya, pada tanggal 9 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta itu dibawa kemana ya? Dalam Vietnam buat apa? Pada tanggal itu Soekarno Hatta dan Rajiman Yudo Diningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi karena Jepang ingin meyakinkan kemerdekaan Indonesia. Terus ya pulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Loh, buat apa kan udah mau merdeka? Itu karena golongan muda atau para pemuda mendesak Soekarno Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno tidak memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Para pemuda pun akhirnya memulangkan Soekarno Hatta ke Jakarta. Terus gimana tempat untuk memproklamasikannya? Awalnya itu kan di Hotel The Andres Jakarta, tetapi Jepang melarangnya. Situasi yang berubah mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda Perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat itulah dalam sebuah ruangan Soekarno Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan walaupun ada gangguan dari Jepang. Oh iya, pembacaan naskah proklamasi sama pengibaran bendera kira-kira di mana ya waktu itu? Pembacaan proklamasi kan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu ya tokoh-tokoh proklamasi berkumpul mendengarkan pembacaan proklamasi itu dengan hikmah. Setelah itu bendera merah putih jahitan Ibu Fatmawati, demikian dengan lagu Indonesia Raya, penghormatan pun diberikan sehingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka. Namun beritanya susah untuk disebarkan karena masih terdapat tentara Jepang. Oke, kan berarti proklamasi belum tersebar luas nih. Terus cara menyebarkan berita proklamasi Indonesia lewat apa?
Pada waktu itu, penyebaran proklamasi melalui media cetak dan juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah di desa-desa. Pemuda Republik itu berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak Jepang menyerah, Indonesia merdeka. Dan akhirnya tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Sekian podcast dari kelompok kami. Ada banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.